Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Etin Sumartini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3 tentang teks editorial. Pada bab 3, editorial sebagai media berpendapat yang akan kita pelajari diantaranya A. Pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. B. Informasi dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial. D. Struktur dan kebahasaan teks editorial. E. Rancangan teks. Yang pertama, pengertian dari teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Teks editorial atau tajuk rencana flash paparan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politik lebih besar daripada aspek sosial. Yang kedua, teks editorial atau tajuk rencana flash papan atas menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, memilih pendekatan kritis, bersifat tajam, dan tembak langsung. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Bersifat krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. D. Kebijakan media yang bersangkutan terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. B. Informasi dalam teks editorial. Yang dipelajari yang pertama tentang jenis teks editorial, yang kedua tentang tipe teks editorial, yang ketiga tentang fakta dan opini dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Yang kedua, pendapat dalam argumen dalam teks editorial. Yang ketiga, saran terhadap isu faktual. D. Struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktural. Yang pertama, masalah pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial diantaranya yang pertama menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk, yang keempat menggunakan konjungsi kausal. E. Rancangan teks editorial. Rancangan teks editorial terdiri dari yang pertama menyunting teks editorial, yang kedua menyusun teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca.
Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti, seperti kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.